Perang antara Iran dan Israel Juni 2025 lalu masih membekas diingatan. Di tengah keheningan, ledakan salvo beruntun menggelegar memecah langit Teheran. Suara ledakan membuat warga Teheran panik dan berhamburan mencari perlindungan. Bukan hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran, ledakan juga menghantam sejumlah instalasi militer dan fasilitas nuklir strategis Iran di berbagai wilayah. Pejabat Iran menyadari serangan itu tak lain berasal dari musuh bebuyutannya Israel. Perang terbuka antara kedua pihak pun tak lagi bisa dihindari. Israel saat itu mengerahkan sebanyak 200 jet tempur dalam serangan yang menargetkan ratusan lebih target mulai fasilitas nuklir, instalasi militer, serta kawasan permukiman di Iran, Jumat 13 Juni 2025 dini hari. Serangan itu menewaskan sejumlah ilmuwan nuklir dan komandan militer penting Iran. Israel menyatakan serangannya sebagai operasi Rising Lion yang ditujukan melumpuhkan kemampuan nuklir dan militer Iran. Teheran pun merespons tindakan musuhnya itu dengan meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone ke berbagai kota di Israel. Dari sinilah dimulainya saling serang antara kedua negara yang berlangsung hingga 12 hari. Iran menargetkan wilayah Tel Aviv dan Haifa dalam serangan utama rudal mereka. Bahkan beberapa rudal Teheran berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan menghantam kawasan permukiman. Dalam perang singkat yang terjadi, lembaga pemeriksa fakta sanad milik Al Jazeera mencatat Tel Aviv melancarkan sedikitnya 145 serangan udara ke Iran. Namun, data Armed Conflict Location and Event Data menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni sedikitnya 508 serangan udara dilancarkan IDF. Sementara, Iran tercatat menyerang Tel Aviv setidaknya 120 kali menggunakan rudal balistik dan drone. Militer Israel menyebut Teheran meluncurkan hingga 1.000 rudal dan drone selama konflik terjadi. Kendati demikian, sekitar 90% serangan dicegat dengan bantuan Amerika Serikat. Setelah melayangkan kecaman keras, Washington akhirnya terseret dalam pusaran perang Iran-Israel. Negeri Paman Sam memilih terlibat langsung setelah Tel Aviv dinilai tidak mampu menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang berada jauh di bawah tanah. Amerika Serikat lalu melancarkan serangan bunker buster ke fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni 2025. Dalam serangan tersebut, Washington mengerahkan bomber siluman B-2 andalan mereka. Direktur CIA John Ratcliffe menyatakan kerusakan fasilitas nuklir Iran sangat parah dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan. Tak terima dengan tindakan negeri Paman Sam, Teheran membalas dengan meluncurkan rudal ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang merupakan markas pasukan besar Amerika Serikat. Namun, Teheran telah memberi peringatan terlebih dahulu ke Qatar dan Amerika Serikat sebelum melancarkan serangan. Akhirnya, setelah pertempuran 12 hari, Trump tiba-tiba mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Iran dan Israel pada 24 Juni 2025. Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran mencatat ribuan warga terdampak konflik yang cepat dan brutal tersebut. Akibat konflik singkat itu, korban tewas di Iran mencapai 610 orang dan korban luka mencapai 4.746 orang. Selain itu, 3 tokoh utama militer Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, dan mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Ali Shamkhani dilaporkan tewas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Israel mencatat sebanyak 28 orang tewas dan sebanyak 3.238 orang terluka atau dirawat di rumah sakit. Perang Iran-Israel yang juga melibatkan Amerika Serikat ini pun menjadi salah satu perang terdahsyat di tahun 2025.